Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Kita bertemu di obrolan pagi para IKT. Hari ini kita akan berbincang terkait dengan bagaimana melihat refleksi tugas BPJB 2019 dalam menjaga identitas bangsa. Sebagai bangsa besar tentu banyak jejak-jejak yang kita punya dan itu menjadi bagian penting untuk melihat dan menelusuri serta menjadi bagian yang membanggakan dari apa yang pernah ada dan menjadi bagian yang harus tetap ditumbuhkan sebagai sebuah identitas. Tentu banyak kita melihat negara-negara lain yang punya kebanggaan-kebanggaan, kemegahan dan bagian-bagian yang tersimpan yang menjadi sebuah identitas, dan ini menjadi tugas BPJB untuk pelestarian, menjaga bagaimana apa yang kita miliki agar tetap bisa menjadi bagian kebanggaan selamanya. Tamu saya hari ini dua orang. Saya akan memperkenalkan Bapak Dr. Andes Muhammad Nadzir MPD, Kepala Subbagian Tata Usaha BPJB Sulawesi Selatan. Terima kasih sudah hadir, ya, Pak Nadzir. Ya. Selain bertugas sebagai Kasubag TU, ya, juga mendalami kesejarahan, begitu Pak ya, sejarawan katanya. Kebetulan ya, bidangnya gitu. Okay. Terima kasih Pak sudah akan berbagi kita bagaimana nilai-nilai kesejarahan dan apa saja refleksi kita bagi tugas BPJB ini untuk menjaga sebuah identity itu. Ya. Tamu saya yang kedua ada Ibu Andriani SS MSI, Kepala Seksi Perlindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan BPJB Sulawesi Selatan. Terima kasih Bu Andri. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan Bu Andri ini berlatar belakang arkeolog. Ya, ngobrol sama arkeolog ini biasa dapat ruang-ruang biasa mengamati benda-benda mati gitu Bu. Oke, langsung kita ke Pak Nadzir dulu. Ya. Pak Nadzir, apa yang menjadi penting bagi sebuah bangsa sehingga menjaga cagar budayanya, menjaga benda-bendanya, dan alokasi anggaran negara cukup besar untuk membuat apa yang ada itu bisa tetap bertahan. Apa sih pentingnya gitu loh Pak Nadzir? Iya, jadi ketika kita berbicara identitas, ya, maka sebetulnya kan kita bicara tentang diri kita. Nah, diri kita itu sebetulnya tervisualisasi dalam bukti-bukti budaya kita, ya, bukti-bukti peninggalan sejarah kita. Ya. Kalau kita menyebut misalnya kita ini orang yang misalnya bergotong royong misalnya, ya, itu akan kita lihat pada peninggalan-peninggalan kebudayaan kita. Kita akan lihat pada bukti-bukti peninggalan sejarah kita misalnya. Bagaimana misalnya kemegahan sebuah bangunan di masa lalu misalnya. Ini tidak mungkin terjadi tanpa gotong royong oleh masyarakat. Okay. Artinya antara pemimpin dan masyarakatnya ini harmonisasinya sangat-sangat tinggi. Yeah. Nah, ini berarti ketika kita mengatakan bahwa identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah suka bergotong royong, maka kita bisa membuktikan pada peninggalan-peninggalan yang megah yang kita lihat sekarang. Okay. Baik dari sisi gambar, bangunan atau apapun yang bisa menggambarkan kegotong royongan itu. Oh iya, jadi saya kira, jadi bangunan-bangunan megah misalnya, contoh yang terbesar misalnya, ya, Borobudur misalnya, dengan misalnya dibuatnya pada abad ke-9. Ketika kita lihat bangunan yang megah seperti itu di abad ke-9, ini mustahil bisa terjadi, terbangun, ya, kalau seandainya antara pemimpin dan masyarakatnya itu tidak ada harmonisasi. Dan tidak ada nilai gotong royong yang kuat di dalam masyarakat kita. Ya. Nah, ini salah satu contoh. Saya kira kita juga misalnya di Sulawesi Selatan, banyak hal misalnya, sekarang kita melihat misalnya seorang raja misalnya di masa lalu. Ya. Dia punya kuburan yang megah-megah dan besar. Itu pasti karena dukungan masyarakatnya, ya, dan kepatuhan masyarakat terhadap pemimpinnya. Ada keberterimaan antara pemimpin dan yang dipimpin, ya, saat itu ya. Jadi ada saling menerima antara, ya, pemimpin dan yang dipimpin, dan kemudian menempatkan diri, menempatkan posisi yang memang betul-betul sesuai dengan, ya, kapasitasnya masing-masing. Sehingga harmonisasi kerajaan berjalan sampai kepada negara ini berjalan. Ya. Itu saya kira bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan yang ada. Nah,
pentingnya sebuah peninggalan itulah, karena peninggalan itu adalah diri kita, maka kemudian itu sangat akan menjadi penting ketika kita ingin eksistensi identitas kita ini berjalan. Nah, identitas kita ini kan akan kemudian menjadi pembeda antara misalnya kalau kita ini sukanya bergotong royong. Kalau di tempat yang lain mungkin individualisme. Nah, ini kan kemudian peninggalan-peninggalan ini akan sangat penting untuk memberikan bukti nyata kepada generasi muda kita. Jadi kita tidak bercerita bahwa kita ini suka bergotong royong. Tetapi ada fakta yang bisa ditunjukkan bahwa ini bisa terjadi karena gotong royong. Ini bisa terjadi karena harmonisasi antara pemimpin dan rakyatnya. Potret masa lalu yang bisa direvitalisasi menjadi bagian kekinian. Yang bisa kita lihat benang merah masa kini ke masa lalu. Jadi bukan sekedar menjaga saja benda itu, tapi memberi maknawi bagaimana perjalanan bangsa hingga sampai sekarang misalnya, Pak. Iya, karena saya kira bangsa ini kan tidak serta-merta hadir. Jadi kita merdeka sekarang itu karena pengorbanan para pendahulu kita, para leluhur kita, para raja-raja kita, para pejuang-pejuang kita. Nah, ketika mereka sudah tidak ada sekarang di masa sekarang, kemudian kita ingin mengatakan, saya ingin membangun nasionalisme. Sekarang nasionalisme kita mau bangun dari mana? Nah, itulah kepentingannya bagaimana kita misalnya ada kuburan-kuburan para raja, ada kuburan-kuburan para pahlawan, sehingga kita akan menunjukkan dengan nanti ada nilai-nilai historinya yang kemudian menunjukkan bagaimana seorang pejuang, bagaimana mempertahankan negaranya misalnya. Yang kemudian nanti secara faktual ada peninggalan walaupun itu, jadi kita bukan memelihara karena kuburan, tetapi ada nilai penting. Bukan kuburannya ya, bukan kuburannya, tapi ada nilai yang melekat di situ yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada generasi muda. Ini menarik kalau kita melihat di suasana peringatan Hari Purbakala Indonesia, dan tentu kita juga turut harus menyampaikan ucapan selamat kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan yang memang bekerja menjaga ini. Saya melihat bekerja dalam sunyi, Pak, ya, karena menjaga bekerja dalam kesunyian. Karena sebagian di gua-gua juga, Pak. Oke, itu menjadi penting untuk kita lihat. Artinya kelembagaan ini berdiri asasnya untuk menjaga identitas dari Sabang sampai Merauke, yang itu menjadi kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Iya, jadi keberadaan lembaga ini kan sebetulnya lembaga Purbakala ini, kalau masyarakat umum itu kan apalagi yang tua-tua itu lebih mengenalnya dengan Purbakala. Tetapi sekarang itu kemudian dalam perkembangan sekarang kita mengenalnya diatur oleh undang-undang yang namanya Undang-Undang Cagar Budaya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Tetapi pada prinsipnya substansi tugasnya tetap saja berjalan dalam rangka tadi menjaga, memelihara, melestarikan peninggalan-peninggalan material fisik dari nilai-nilai yang tadi kita bicarakan dari awal misalnya. Nah, di situ ada kegotong royongan, di situ ada nilai nasionalisme dan sebagainya, yang antara peninggalan material dan nilai yang berkembang itu yang kemudian nanti bisa disampaikan kepada generasi. Kalau berubah secara nomenklatur kelembagaan dari kepurbakalaan ke cagar alam, dan ada cagar budaya dan ada undang-undang yang mengatur secara terbaru, apakah juga mengubah visi dan misi kelembagaan secara besar begitu, Pak, atau bagaimana melihat perubahan nomenklatur itu? Iya, secara substansi visi pelestarian peninggalan cagar budaya itu tidak berubah. Yang berubah itu adalah, dan itu sesuai dengan kondisi terkini dari bangsa kita, itu adalah paradigma tentang bagaimana peran semua tingkatan pemerintahan di dalam mengambil peran dalam pelestarian peninggalan cagar budaya itu. Bukan hanya BPCB. Bukan hanya BPCB.
Makanya kalau di undang-undang kita itu sebetulnya sangat tegas. Bagaimana peran dari semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten kota dan provinsi, dan pemerintah pusat. Dan secara umum sebetulnya fungsi itu tanggung jawabnya sama. Yang berbeda hanya ada pada masalah norma, standar, dan aturan. Karena ini agak memang dia peran di pusat dalam rangka penyusunan aturan dan sebagainya. Tetapi ketika kita masuk pada 3 aspek pokok misalnya, yang terkait dengan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya atau peninggalan bersejarah atau peninggalan purbakala, maka peran ini sama untuk semua tingkatan pemerintahan. Nanti akan kita lihat bagaimana sinergi dengan pemerintah daerah, karena ini akan banyak, karena mungkin akan jadi objek wisata. Kalau jadi objek wisata tentu ada konsekuensi karena akan didatangi banyak orang, standar pemeliharaannya seperti apa, dan ya tentu akan berbicara mungkin retribusi. Nah itu kan kalau misalnya Indonesia, karena ya kenyataannya sekarang kita punya objek yang menjadi kunjungan besar itu kan memang persentase besarnya dari peninggalan budaya, termasuk di dalamnya yang peninggalan bersejarah, peninggalan purbakala, dan sebagainya. Saya kira itu. Baik Pak Nadzir, saya ke Ibu Andriani. Perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Saya ingin garis bawahi dulu. Ini kan benda ada ratusan tahun, ada puluhan tahun, akan mengalami ribuan tahun, akan mengalami perubahan-perubahan fisiologis karena alam dan lain sebagainya. Melindungi dan menjaganya itu seperti apa sih susahnya, Bu? Kalau bicara tentang susah. Susah, Bu, ya. Susah. Jadi 3 unsur atau aspek yang paling mendasar dalam upaya pelestarian cagar budaya itu adalah sebenarnya merupakan upaya dinamis. Jadi masing-masing warisan budaya itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi masing-masing berbeda perlakuannya. Jadi upaya yang paling sering kita lakukan itu adalah melakukan konservasi. Konservasi itu berusaha mempertahankan kondisi. Jadi baik konservasi ke benda yang bermaterial kayu, bermaterial logam, batu, itu masing-masing ada perlakuannya. Kemudian berarti sains bisa bicara di situ, Bu. Sains bicara, iya. Betul sekali. Jadi kemudian ada upaya adaptasi bangunan misalnya. Jadi bangunan dipugar, diperbaiki itu untuk adaptive reuse. Jadi menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang ada sekarang tanpa mengindahkan kaidah pelestariannya. Kaidahnya seperti apa, Bu? Kaidah pelestarian itu ada berdasarkan undang-undang, memang kita tidak boleh melakukan perubahan bentuk. Keaslian bentuk itu tidak boleh diubah. Tidak boleh mengubah keletakan. Iya, tetapi ada yang berdasarkan kebutuhan boleh. Iya. Jadi tapi butuh pengkajian panjang, apakah butuh pengkajian yang sangat panjang, pengkajian yang mendalam, terutama bahan misalnya, bahan itu kita boleh adaptive reuse. Jadi kalau misalnya seperti tadi di awal-awal kita ngobrol-ngobrol, bahannya masih tersedia, kita menggunakan, karena ini mengedepankan prinsip originalitas dan autentifikasi. Jadi kalau bahannya masih ada, kita gunakan. Bahan yang dipakai sebelumnya bisa dimanfaatkan kembali, atau mencari tempat lain bisa, atau kemudian bahan yang lain tetapi sama kualitasnya. Saya teringat Borobudur sebagai sebuah proyek pemugaran cagar budaya terbesar mungkin membersihkan, merevitalisasi, melibatkan arkeolog, sejarawan dari lintas negara mungkin saat itu. Ini kan seperti tadi saya bilang, kayu akan termakan usia, beton atau apapun akan termakan usia, logam dan lain sebagainya. Gojek lah misalnya, katanya ada yang menggantung kalau batunya itu pijakannya bergeser karena alam,
kemungkinan batu itu bisa jatuh. Artinya ruang-ruang itu mendapat perhatian, menjadi bagian yang harus direvitalisasi, dipindahkan dan lain sebagainya. Gimana model-model seperti itu? Jadi di dalam konsep pemugaran ya ada rekonstruksi, kemudian adaptasi, ya. Jadi kita melihat penguatan struktur, kita membolehkan penguatan struktur tanpa mengubah bentuknya, seperti itu. Tanpa mengubah bentuk itu, Bu. Tapi Bu, mengamati tren misalnya publik ini, apakah memang ini kan cagar budaya dijaga sebagai bagian source pengetahuan untuk melihat masa lalu untuk pada posisi masa kini. Tapi pengamatan Ibu Yanti, bagaimana tren masyarakat kita? Apakah awareness-nya cukup tinggi terkait dengan apa yang menjadi kekayaan itu, terutama cagar budaya yang ada di seluruh Indonesia, utamanya Sulawesi Selatan, atau mungkin lebih banyak spot-spot yang kekinian yang ada yang lebih diminati oleh warga kekinian juga sekarang ini. Jadi cagar budaya saat ini sebenarnya seperti dua sisi mata uang. Jadi di sisi lain, kalau kita mengamati fenomena kaum milenial saat ini dengan kecanggihan media-media sosial, kemudian ada istilah Instagramable misalnya, jadi kaum muda yang selalu mencari tempat-tempat yang bagus untuk foto-foto, biasanya seperti itu untuk diupload ke sosial media. Nah, cagar budaya sebenarnya menjadi bagian dari hal itu. Tetapi di sisi lain, pembangunan yang semakin modern, kadang pengambil kebijakan mengesampingkan, kadang bangunan yang merupakan bangunan cagar budaya dianggap sebagai bangunan yang mengganggu. Itu sisi negatif sebenarnya. Jadi fenomena yang ada sekarang ini dan merupakan problematika karena ini di beberapa tempat cagar budaya kemudian dihilangkan untuk mengganti dengan bangunan yang baru, lebih modern lah begitu, lebih instagramable. Tetapi di satu sisi sebenarnya cagar budaya itu menjadi spot-spot yang unik karena kelangkaannya. Berarti faktor kekinian yang mungkin bisa menambah spot dengan kehadiran benda yang bagian dari cagar budaya, mestinya tidak saling meniadakan mestinya saling mendukung, saling dukung Tentu bisa diberi mungkin spot lain yang berdampingan atau apa sehingga hal itu dimungkinkan misalnya. Jadi seperti ini, dalam upaya pelestarian itu ada konsep pengembangan. Pengembangan itu adalah meningkatkan nilai sehingga cagar budaya itu dapat memenuhi kebutuhan kekinian. Jadi nilai yang dikembangkan itu biasanya dalam bentuk potensi-potensi yang intangible, bukan kebendaannya, nilai di balik benda tersebut. Nah, kemudian dalam pemanfaatannya yaitu pendayagunaan cagar budaya ini. Jadi biasanya kita mengupayakan warisan cagar budaya ini bisa menjadi hal yang informatif, hal yang bisa bernilai edukatif terhadap masyarakat dan tentu saja bisa menjadi mempunyai benefit ekonomi Jadi seperti misalnya objek wisata seperti tadi spot-spot bisa mempunyai nilai ekonomi di dalamnya dan tentu saja kita harapkan paling utama adalah warisan cagar budaya ini bisa menjadi faktor penguat jati diri bangsa. Ada nilai pendidikan, ada juga sumber nilai, ada ekonomi, benefit itu yang menjadi penting untuk dilihat pada sebuah sistem cagar budaya yang ada. Tapi Pak, tentu dibutuhkan hal yang aktif nih. Kita lihat misalnya sebagai resources nilai. Berarti kajian-kajian mengenai tempat kesejarahan, apapun historis yang ada di dalamnya, semakin ke depan, semakin ditautkan dengan kekinian-kekinian, artinya kajian itu akan berlanjut terus. Adakah ruang itu juga diperhatikan di BPCB ini, Pak, di Balai Pelestarian Cagar Budaya itu?
Iya, jadi prinsip kajian kita itu kan dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan di masa kini. Ya. Tetapi dengan tidak meninggalkan keaslian tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ani. Nah, sehingga dengan begitu itulah justru menjadi tantangan kita sekarang, bahwa di masa kekinian itu dengan tujuan untuk mewariskan nilai masa lalu, tetapi eksistensi di masa kini itu sesuai dengan kebutuhan zamannya, sehingga nanti karena kalau tidak nanti ya praktis ini nilai-nilai ini akan sulit tergerus, Pak. Tergerus. Ya. Jadi memang ini tantangan yang paling berat bagi pelestari, saya kira, pelestari cagar budaya, saya kira, baik itu para akademisi, para birokrat yang bekerja di pemerintahan, atau misalnya pemerhati masyarakat. Nah, karena itu hal yang memang sangat-sangat saya kira ini dalam tanda petik sulit ketika kita memang tidak mampu bisa mengharmonisasi antara kemasan nilai-nilai masa lalu itu ke dalam kebutuhan zaman masa kini. Nah, sehingga saya kira para generasi milenial sekarang itu kan harusnya kita itu mengikut pada tren milenial. Seperti tadi misalnya ada Instagram dan sebagainya. Maka upaya-upaya yang sebetulnya di dalam aturan kita juga sebetulnya sudah diakomodir. Jadi di dalam undang-undang kita itu ada namanya revitalisasi, ada namanya adaptasi, dan revitalisasi ini seharusnya mampu memenuhi kebutuhan generasi milenial sekarang. Nah itu, sehingga memang ini yang terbuka kemungkinan menyandingkan benda yang dalam kategori cagar budaya dikembangkan pada spot kekinian yang saling mendukung itu. Oh iya, masih sangat dimungkinkan. Justru itu yang harus kita, justru itu yang menjadi tantangan sekarang saya kira, dan itu yang harus kita maksimalkan. Kenapa? Karena ketika itu tidak bisa diharmonisasi antara kebutuhan kekinian, maka ini akan ditinggal. Itu kan tidak akan bermakna tidak akan bermakna bagi generasi sekarang. Sementara ada hal penting tadi terkait dengan nilai yang harus kita sampaikan kepada generasi kita. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwa kita ini punya nasionalisme, bahwa kita ini misalnya punya kegotong royongan. Tetapi kalau benda fisiknya di sini tidak bisa diterima oleh generasi milenial sekarang, ini saya kira akan susah. Jadi mungkin saya bisa memberikan contoh. Di Kabupaten Maros ada Taman Prasejarah Leang-Leang. Di sana ada gua, tetapi disandingkan dengan landscape alam. Nah, yang menjadi perhatian besar pengunjung itu adalah landscape alamnya. Jadi kita juga ikut melindungi landscape alam, mengatur, menata dan melindungi landscape alamnya. Karena yang menjadi tujuan utama untuk yang Instagramable tadi itu yang landscape alamnya. Tapi di samping itu kan dibutuhkan pengenalan nilai itu sendiri. Misalnya kita kan ke Leang-Leang nih, akan melihat misalnya masih ada garam di pegunungan di situ, gimana garamnya ini, sementara laut, kan ada kesejarahan katanya laut dulu yang terbelah dan lain sebagainya, ada jejak-jejak apa. Saya generasi sekarang mungkin hanya sekedar take a picture, posting, dan bercerita dengan data yang valid itu membutuhkan orang yang mampu menjelaskan dengan baik lokasi itu. Ruang pandu lah, ruang pemandu wisata kalau mau itu di BPCB disiapkan ada atau gimana, Bu? Jadi bagian mengkondisikan kekinian. Betul. Iya, jadi di semua situs kami punya petugas yang ada di sana. Jadi bertanggung jawab untuk memelihara, melestarikan, dan kami juga mengedukasi mereka agar punya pengetahuan tentang situs yang dijaga. Jadi
jangan khawatir. Setiap pengunjung yang ke lokasi pasti akan mendapatkan informasi, informasi yang akurat dari tentang situs itu, tentang latar belakang sejarahnya dan situsnya, seperti itu. Pak Latsir, bagaimana melibatkan awareness publik sehingga bukan hanya pajangan yang ditonton, tapi publik juga aware-nya pada menjaga situs itu, pride-nya bangga, tidak merusak, bahkan dia menceritakan. Kita lihatlah misalnya kasus atau contoh lah, Londa yang dikelola yayasan keluarga akan terjaga karena ada keluarga di situ, ya manfaat ekonomisnya ada di situ, Ketekesu dan kawasan-kawasan yang lain. Bisakah ini ditransform ke beberapa tempat agar ada sirkulasi benefit yang bisa diterima publik di sekitarnya? Iya, jadi memang salah satu kata kunci dari keberhasilan pelestarian itu adalah ketika adanya rasa memiliki oleh masyarakat sekitar. Nah, rasa memiliki ini saya kira tidak bisa serta-merta kemudian saya misalnya berada di sekitar situs, saya kemudian merasa secara pribadi bertanggung jawab terhadap lokasi itu. Undang-undang ada di tangan Undang-undang ada di tangan saya, terus tetapi secara manfaat langsung kepada saya tidak ada. Oleh karena itu makanya sekarang itu kita memulai dengan misalnya kajian-kajian kita dalam pengembangan misalnya di kawasan-kawasan gua-gua prasejarah Maros. Kami kemarin dalam rangka revitalisasi lingkungan, kita sudah berupaya untuk menyiapkan spot-spot untuk misalnya mungkin dia bisa menjual kopi, bisa dia juga membuat misalnya tempat-tempat untuk informasi oleh masyarakat. Dan harapan kita ini kan tugas kita pemerintah kan hanya menstimulus saja, menstimulasi saja. Sabta Pesona kan mendrive bahwa ada kenangan di situ. Kenangan itu bisa placesnya tempat yang memberi ruang kenangan atau ada cenderamata. Nah itu dia. Jadi kan harapan kita ketika masyarakat dengan keinginannya sendiri. Sekarang kan misalnya di daerah Maros itu cenderamata yang mungkin misalnya berupa tempat-tempat kunci dan sebagainya kan kunci yang sudah paling umum. Gantungan kunci lah yang paling umum misalnya. Nah ini kan sebetulnya sekarang sudah terbangun. Kemarin itu kita juga berusaha mengedukasi kepada pemuda-pemuda di sekitar lokasi. Dan sekarang itu sudah fakta di daerah Ramang-Ramang. Jadi Ramang-Ramang itu kan sebetulnya kerja anak muda. Kerja anak muda yang kemudian memanfaatkan alam, memanfaatkan peninggalan prasejarah yang ada di situ untuk kemudian dia secara mandiri kemudian menyampaikan. Dan sekarang kemudian dikenal. Nah, partisipasi seperti ini karena itu tadi rasa memiliki itu yang memang muncul dari masyarakat. Jadi tidak menafikan warga sekitar yang ada di lingkungan sekitar dari tempat cagar budaya sehingga benefit masyarakat di sekitarnya dia bisa menerima juga. Dan harapan kita kan seperti Ramang-Ramang yang melakukan itu masyarakat di situ. Jadi kita tidak mentransfer orang yang misalnya mengirim orang dari luar untuk mengelola. Tidak memanggil investor besar yang membuat masyarakat jadi penonton saja. Jadi kita berharap bahwa masyarakat di sanalah dan sekarang ini justru kita misalnya Balai Pelestarian Cagar Budaya sebagai bagian dari pemerintah itu justru kemudian mengambil ini beraktivitas kita dukung. Nah, kita dukung dan kemudian malah kita jadikan sebagai petugas kita di situ secara formal. Nah, harapan kita sebetulnya di mana-mana masyarakat di sekitar cagar budaya, harapan kita seperti itu. Nah, apalagi kalau seperti di Toraja, ya kalau Toraja dia lebih berbeda lagi karena memang secara kepemilikan adat itu jelas dan pengaturan adat juga jelas sehingga tugas kita itu sisa mendukung mendorong saja misalnya hal-hal yang dalam rangka pengembangannya dan saya kira apa yang kita lakukan misalnya di Toraja sampai sekarang ini menurut saya cukup maksimal dan kerjasama kita antara pemerintah daerah, lembaga adat, pemilik-pemilik yayasan dan sebagainya itu kita cukup harmonis untuk pelibatan beberapa stakeholder itu menjadi kekuatan Balai Pelestari Cagar Budaya untuk memastikan keterawatan, keterjagaan gitu supaya. Iya, karena sebetulnya kan tanggung jawab pelestarian ini kan
pemerintah pada satu sisi, tetapi keberhasilan itu memang itu kuncinya pada dukungan masyarakat. Tapi Pak, ini kan area kerjanya luas nih ya. Nah, itu dia. Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. Tenggara dan Barat dengan potensi tempat yang sangat beragam dan luas. Bagaimana kultur masing-masing daerah yang kita punya wilayahnya merespon keberadaan balai purbakala seperti ini? Pemda lah misalnya, adakah ruang yang visinya sama sehingga dia juga mengalokasikan mungkin dari APBD-nya untuk membuat tempat itu semakin lebih nyaman, lebih lengkap fasilitasnya? Saya kira jadi kalau kita di tingkat pemerintah, kami kemarin ini kita kedatangan 2 kabupaten oleh DPR-nya datang bersama dengan pemerintahnya. Saya kira itu sudah bukti dari harmonisasi kerjasama kita selama ini dengan pemerintah daerah, dan belum lagi karena sebetulnya undang-undang kita itu memastikan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Kalau kami ini Balai Cagar Budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya adalah perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pusat, dan kemudian kabupaten, kota, dan provinsi itu adalah pemerintah daerah, maka undang-undang ini menegaskan bahwa kerja awal dari sebuah pelestarian itu justru adanya di pemerintah daerah. Ada tanggung jawab dan kewenangan. Tanggung jawabnya misalnya, Pak? Nah, kenapa? Karena tanggung jawab penetapan itu ada pada kewenangan bupati, wali kota, atau gubernur. Nah, jadi sehingga ketika bergeraknya sebuah pelestarian, itu sebetulnya kita harus berangkat dari apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, itu. Nah, itulah sebabnya sehingga memang komunikasi kita, koordinasi kita terkait dengan upaya pelestarian ini dengan hampir seluruh kabupaten di wilayah kerja kami, itu kita berusaha memaksimalkan. Kenapa? Karena kewenangan penetapan yang menjadi acuan awal dari sebuah langkah pelestarian cagar budaya itu berada di situ. Nah, itu usulan dari bawah direspon dari atas dan ditetapkan menjadi cagar budaya. Jadi, gitu. Kalau status sebagai cagar budaya itu ada proses panjang ya. Jadi diamanahkan di dalam Undang-Undang Cagar Budaya tentang proses penetapan itu dimulai dari pembentukan TACB. Jadi TACB itu adalah tim ahli cagar budaya yang bersertifikat. Nah, itu di-SK-kan oleh bupati. Nah, kemudian itu diawali dari adanya, yang pertama adanya laporan dari masyarakat, misalnya penemuan tentang warisan budaya. Kemudian ditindaklanjuti oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk di-asesmen. Apakah memang memenuhi kriteria cagar budaya. Nah, setelah dikaji oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya, warisan budaya ini kemudian disebut sebagai objek diduga cagar budaya atau ODCB. Nah, objek diduga cagar budaya inilah kemudian yang didaftarkan melalui registrasi nasional. Itu boleh dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, boleh juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian tim ahli cagar budaya yang di-SK-kan oleh bupati melakukan pengkajian apakah layak ini sebagai cagar budaya, apakah peringkat kabupaten. Nah, kemudian ditetapkan oleh bupati. Surat keputusan sebagai cagar budaya itu ditetapkan oleh bupati. Setelah asesmen, kajian, ditetapkan oleh bupati. Dan berarti setiap daerah punya peluang dong menetapkan menetapkan apa yang ada objek di daerah masing-masing. Apa pentingnya itu? Saya ingat kasusnya ketika misalnya sebuah tarian atau sebuah apa yang diklaim oleh Malaysia, kita jadi ribut ya. Itu dia. Jadi ribut ya. Kapal pinisi mau diklaim oleh sebuah negara, baru kita ribut. Mau mematenkan, mau mengapakan. Sebagai gambarannya apa pentingnya bagi daerah harus aware pada apa yang ada di daerahnya yang menjadi ciri khasnya untuk segera dimulai TACB tadi itu. Iya, jadi
semua produk-produk budaya itu menggambarkan identitas budaya. Wah, kita bicara identitas lagi nih Pak. Ya, oke. Iya, itu menggambarkan identitas masyarakat pendukungnya. Jadi warisan budaya ini kemudian akan menjadi cagar budaya ketika memiliki nilai yang penting bagi masyarakat pendukungnya ya. Jadi itu catatannya nilai penting. Bahwa sebuah benda penting, artinya penting nilainya bagi masyarakat pendukungnya. Kalau tidak penting, hanya berdasarkan kajian BPCB misalnya itu memenuhi kriteria, tapi masyarakat tidak penting bagi kehidupan dan keberlangsungan masyarakat, ya itu agak susah. Iya, juga, ya. Seperti itu. Iya. Itu menjadi penting. Apa yang menjadi parameter penting ketika menemukan sesuatu? Kita Gojek ya udahlah. Tapi adakah ruang misalnya kita akan menemukan suatu waktu, suatu ketika di tempat-tempat yang ada di Sulawesi Selatan yang mungkin punya nilai. Misalnya gini, apakah rumah-rumah raja? Kalau di kampung saya di Bulukumba namanya ada Sorajaya ya, yang pemeliharaannya, kondisinya kan akan semakin membutuhkan biaya, semakin membutuhkan perhatian dan lain sebagainya. Gimana kalau pada case-case seperti itu? Jadi memang sebuah warisan budaya itu akan dianggap bernilai ketika ada kriterianya. Yang pertama, berumur minimal 50 tahun. Minimal 50 tahun. Oke. Kemudian memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, agama, ideologi, dan nasionalisme, serta sejarah, memiliki nilai penting bagi sejarah. Kemudian memiliki ciri khas, jadi ya tidak ada duanya, misalnya seperti itu. Jadi menunjukkan ciri kekhasan, keunikan, ya. Jadi itu nilai penting yang dimiliki sebuah benda untuk dikatakan sebagai memiliki value, ya. Jadi itu yang harus dimiliki sebuah benda untuk kemudian kita lestarikan. Memang kalau butuh itu berarti memang tim asesmen yang harus turun. Harus ada tim kajiannya cukup panjang ya Pak Natsir ya. Kajiannya cukup panjang melihat bagaimana pentingnya, bagaimana nilai kesejarahannya, usianya, karena menakar usia butuh tools dan butuh pengetahuan juga. Ini udah 50 tahun. Jadi kan begini, jadi kan seperti kita selalu menyebut Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda. Sebetulnya sangat nyata dalam budaya. Rumah saja kita misalnya, rumah Toraja, agak berbeda secara arsitektur tradisional dengan rumah Bugis. Bugis saja masih beda, mesti Bulukumba agak berbeda, misalnya dengan Bone dan sebagainya. Nah, dengan perbedaan-perbedaan arsitektural ini, ya inilah kebinekaan kita. Dan justru ini adalah kebanggaan dan kemudian justru kita punya potensi besar di sini dengan keberagaman itu. Nah, cuma memang tadi itu terkait dengan misalnya rangkaian penetapan dan sebagainya, justru di situ nanti ketika ada pengakuan secara formal administratif hukum misalnya, ditetapkan sebagai warisan budaya Kabupaten A, ditetapkan sebagai warisan budaya Provinsi A dan sebagainya. Ini kan menutup peluang untuk kemudian nanti diambil alih, misalnya tadi cerita tentang pengambil alihan budaya ini diambil oleh negara lain, diklaim atau bagaimana dan sebagainya. Nah, tujuannya seperti itu. Sehingga dengan begitu dua aspek yang terkait dengan penetapan, baik itu peninggalan material budaya yang diatur oleh Undang-Undang Cagar Budaya, maupun yang peninggalan non material seperti tadi teknologi pinisi. Sekarang banyak kita punya karya-karya kuliner yang sudah ditetapkan Pak. Soto Makassar barangkali sudah. Rendang sudah ditetapkan. Nah itu makanan-makanan enak kita sudah ditetapkan. Nah tujuannya itu bahwa ini adalah kekayaan budaya kita. Nah, itu. Beberapa tempat juga UNESCO sudah menetapkan sebagai bagian warisan dunia, heritage of the world ya Pak ya. Artinya
ruang-ruang yang kita miliki juga berpotensi dong suatu saat UNESCO, karena konsekuensinya begitu ditetapkan, selain akan lebih famous, akan lebih terkenal, juga konsekuensi tanggung jawabnya karena sudah menjadi milik dunia. Ya, sebetulnya ketika itu misalnya sekarang ini kan pinisi itu kan sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia, Pak. Ya. Jadi kemarin itu kemudian Bulukumba, ya sekarang itu satu kebanggaan Bulukumba bahwa yang sampel kemarin itu untuk menetapkan itu adalah Bulukumba. Ya. Nah, sehingga kebanggaan-kebanggaan seperti ini kita kan dengan penetapan oleh UNESCO itu tanpa kita harus mengeluarkan uang misalnya mempromosikan dan sebagainya, UNESCO akan menyampaikan ke seluruh dunia bahwa ada hal-hal terpenting, ada pemikiran-pemikiran yang adiluhung, yang terbaik misalnya adanya di Bulukumba dalam rangka membuat misalnya perahu. Nah, sekarang kita misalnya di Sulawesi Selatan, kita sebetulnya masih punya modal besar karena ada dua kawasan yang sekarang dalam posisi untuk diusulkan sebagai warisan dunia. Satunya adalah gua-gua prasejarah Maros Pangkep dan yang keduanya adalah Toraja. Oke, Toraja. Nah, saya kira dua ini ketika pengajuan dan sebetulnya Toraja itu sudah lama jadi tentative list, data tunggu. Sekarang ini sisa menunggu goalnya saja sebetulnya. Karena nilai dari apa yang diinginkan oleh UNESCO dalam budaya Toraja itu sebetulnya sudah sangat memenuhi. Nah, itu saya mengikuti beberapa pertemuan dan itu sudah ya, cuma memang mekanisme dalam rangka penetapan itu ya tetap saja karena kaitannya dengan negara dan UNESCO selaku lembaga dunia, saya kira. Dan harapan kita itu mudah-mudahan untuk waktu yang tidak terlalu lama. Dan sekarang ini setahu saya pemerintah provinsi kita berkomitmen untuk kemudian mendorong itu secepatnya, dan kemungkinan besar akan ada tim khusus yang akan dibentuk oleh Pak Gubernur dalam rangka ini. Itu untuk penguatan, Pak, ya? Untuk pencapaian untuk lebih fokus mendorong pencapaian pengusulan Toraja itu sebagai warisan dunia. Oke. Bu Andri, sebagai yang bertanggung jawab ini menarik nih, perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan. Oke, perlindungan terbalik nih, pengembangan dan pemanfaatan. Menjadi menarik kalau kita melihat tren dunia sekarang yang lebih mengarah pada experiences. Orang mau datang menyaksikan dan langsung, dan pariwisata di Tengarai atau diprediksi menjadi source atau sumber perputaran ekonomi dunia yang akan menjadi utama. Boleh resesi tapi wisata jalan terus katanya, Pak, ya. Produksi boleh macet tapi resesi jalan terus. Apa yang menjadi penting kita mengambil kesempatan di situ, karena bagaimanapun ekspektasi orang-orang yang mau datang kan cukup berbeda-beda. Ada yang mengekspresikan, mau mengetahui, mau melihat dan merasakan aja. Mau turun ke Gua Londa kan mau merasakan nilai magisnya biasa, Pak, ya. Gimana sih magisnya nih ada di sini? Dengan ruang cagar budaya yang dilindungi, dan lain sebagainya, itu bagaimana membuat dia bisa bersisian begitu antara experience. Kami dengar misalnya kan ada Londa biasa ada pencurian, kalau tidak ketat, walaupun di situ nilai magisnya kalau Anda mencuri ada bisa kerasukan gitu. Iya, jadi sebenarnya kita Indonesia ini harus berbangga. Potensi kekayaan cagar budaya di Indonesia itu sangat besar. Mungkin setelah Cina yang terbesar itu di Indonesia. Jadi pemerhati budaya dari luar negeri justru memang senang ke Indonesia karena di Indonesia ada banyak sekali warisan budaya, mulai dari prasejarah. Prasejarah itu ada Paleolitik, zaman batu, bukan zaman batu, zaman ketika belum dikenal adanya tulisan, itu Paleolitik. Kemudian Mesolitik, setelah dikenal adanya penggunaan alat-alat batu. Berarti cukup lengkap lah ya Indonesia. Sangat lengkap. Di Indonesia ada beragam kolonial itu dari masa penjajahan. Ada yang Austronesia malah. Jadi Austronesia ini kan internasional, linknya itu internasional. Kemudian di Indonesia juga
ada warisan budaya bawah air. Ya, warisan budaya bawah air itu sangat besar karena dan menjadi perhatian yang cukup besar karena di dalam lautan Indonesia itu mengandung kapal-kapal yang asalnya atau muatannya itu membawa komoditi dagang yang cukup terkenal pada masa itu dari negara luar. Jadi itu sebenarnya Indonesia sangat kaya dengan hal itu. Ya, jadi kita sebagai sebuah lembaga tentu harus melakukan perkuatan-perkuatan dalam hal upaya pelindungannya. Dengan kelengkapan itu, apakah itu bisa menjadi memang sasaran objek yang mau didatangi menurut data yang ada, Bu? Betul sekali. Jadi itu seperti tadi kita beri contoh untuk prasejarah misalnya. Prasejarah lukisan dinding yang tertua di dunia, seni lukisan dinding. Jadi rock art yang tertua di dunia itu ada di Maros itu di Liang Timpuseng. Ya, jadi itu umurnya kurang lebih 40.000 tahun. Saya orang Makassar baru tahu loh. Orang Makassar baru tahu, dan yang mengungkap itu orang peneliti dari Australia setelah melakukan penelitian yang mendalam 4 tahun berturut-turut itu kemudian sekarang sudah dipopulerkan. Saya juga bisa memberi contoh. Jadi lukisan dinding, simbol-simbol yang ada di gua-gua prasejarah itu menarik banyak minat dari peneliti-peneliti dari luar. Jadi kita ini mengulang ironi-ironi, Pak. Mau mengenal Bugis Makassar atau Indonesia harus ke perpustakaan Leiden Belanda. Harus ke sana padahal kita ini ya. Ternyata ada lukisan tertua ratusan tahun. Yang Saya membayangkan apakah SD, murid SD kita di Sulawesi Selatan itu tahu bahwa di situ yang tertua adalah, artinya saya membayangkan apakah balai di Cagar Budaya ini juga punya ruang koneksi ke lembaga pendidikan untuk sharing spirit value seperti ini? Ya, tentu saja. Jadi kita memang intens bekerja sama dengan lembaga pendidikan, akademisi. Jadi mungkin yang bisa saya ungkapkan yang pertama misalnya dengan universitas. Ya, jadi kita selalu bersinergi dalam upaya pelestarian, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan, dan ya itu tadi kita mengedukasi mahasiswa ya untuk mengenal, tahu dan ikut terlibat dalam upaya pelestarian. Jadi di setiap kegiatan upaya pelestarian itu kita melibatkan mahasiswa. Jadi itu sumbernya supaya mereka lebih paham, lebih mengenali dan mau terlibat langsung. Betul, ya, Bu ya. Pak Natsir, di Hari Purbakala Indonesia ini ya, apa tantangan kalau kita mau kaitkan dengan tupoksi dari Balai Pelestari Cagar Budaya sendiri mengenai menjaga cagar budayanya, memastikan dia bisa memberi benefit, kemudian pada konteks kekinian anak-anak zaman milenial mau suka juga hal seperti itu. Apa progres yang menjadi program penting dari BPCB yang ini, Pak? Karena nilai terkuat dari sebuah cagar budaya yang pertama itu kan keunikan. Yang pertama keunikan, yang kedua masalah nilai. Nilai tadi yang kemudian yang harus kita sampaikan kepada generasi milenial. Nah, kita sebetulnya dalam program-program pengembangan itu, jadi makanya itu kita dalam berbagai bentuk sosialisasi dengan menggunakan wadah yang berbagai, yang ada yang masih dengan leaflet, dengan kertas-kertas, dengan informasi sosialisasi manual, dengan melalui media-media radio, televisi dan sebagainya. Sebetulnya kan program-program ini harapan kita adalah supaya nanti ada kesinambungan dan ada manfaat yang dirasakan pada generasi milenial yang sekarang. Bahwa memang penyesuaian dengan kebutuhan dan jiwa-jiwa milenial itu tadi yang kemudian memang sangat-sangat butuh kajian yang kuat lah. Tetapi saya kira sekarang dengan kami misalnya kemarin itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita ada namanya Pekan Kebudayaan Nasional. Dengan Pekan Kebudayaan Nasional kita berupaya untuk menyampaikan itu lewat media-media yang sebetulnya media anak milenial. Dan hasilnya saya lihat itu sangat-sangat bagus menurut kami dari sudut pandang
strategi pembangunan kebudayaan. Kenapa? Karena pembangunan kebudayaan itu tidak dengan kemudian kita harus mengatakan ada aturan dan menyampaikan bahwa ini dilestarikan. Tetapi itu harus dilakukan. Tarian misalnya, ketika tidak ada pelakunya, ini otomatis tidak lestari. Nah, dengan misalnya ada lomba, ada pekan kebudayaan dan sebagainya, ini kemudian menjadi otomatis lestari, termanfaatkan, bisa dinikmati pada di kekinian. Dan mungkin ini secara langsung kehadiran misalnya tradisi tarian tradisional, musik-musik tradisional yang eksis di masa sekarang. Praktis itu akan mendapatkan, mungkin ada yang mendapatkan apalah benefit dan sebagainya untuk pendapatan dari itu. Apalagi kalau nanti menjadi pendukung misalnya pada lokasi atau objek wisata yang secara rutin. Nah, pendapatan nilai ini saya kira bisa kita dapatkan semua. Ya, tetapi memang ini hal yang perlu kita pikirkan karena setiap wilayah itu punya karakter masyarakat, karakter objek, karakter orang yang berbeda. Sehingga ini membutuhkan kajian sepanjang waktu dan kajian setiap saat, karena tidak berhenti kajiannya. Tidak berhenti karena karakter ini yang berbeda-beda. Jadi kebutuhan 10-20 tahun tetap akan diikuti dengan kajian-kajian. Diikuti karena ini perubahan. Karena ini hal yang tidak bisa dinafikan, karena perubahan ini setiap saat itu akan berlangsung. Dan kemanfaatan ini juga setiap saat harapan kita bahwa ini maksimal. Gitu. Kampanyenya kan kunjungi, lindungi dan lestarikan. Kunjungi, lindungi dan lestarikan. Itu yang menjadi penting. Tapi kan yang penting juga jangan sampai objek cagar budaya ini menjadi hal yang tidak dikunjungi, jadi menakutkan. Berarti hal penting mau dijadikan objek yang orang mau datang, Benteng Fort Rotterdam lah misalnya, Pak, menjadi aktivitas sosial berdampingan, orang bisa menikmati dan lain sebagainya. Saya membayangkan gini, menjadi apa menariknya mengetahui secara arkeologis, apakah memungkinkan Ibu Andri misalnya seorang arkeolog ketika banyak yang datang memberi ruang, gini loh cara melihat batu, gini loh cara nilainya, lebih pada experience gitu, Bu Andri. Jadi sebenarnya kami di BPCB juga up to date dengan perkembangan zaman, Jadi kita harus up to date. Ketinggalan dong kalau kita. Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan punya halaman Facebook, punya halaman Instagram. Jadi di dalam situ ada upaya-upaya pelestarian yang kami lakukan. Kemudian kami juga memperkenalkan situs-situs secara menarik. Kita buat dalam bentuk, kita menampilkan dalam bentuk animasi yang sangat menarik. Jadi enak untuk menarik perhatian. Kemudian ada channel YouTube. Nah, kemudian kami juga pada setiap pameran kita membuat pameran itu yang modelnya interaktif. Ini itu yang menarik. Kalau melihat batu, Ibu Andriani bisa sangat suka batunya karena ada ilmu. Kita kan ngapain lihat-lihat batu gitu, butuh penjelasan interaktif gitu. Kami bisa beri contoh misalnya di Benteng Rotterdam, kami buat diorama leang-leang, gua prasejarah. Jadi akhirnya pengunjung banyak datang untuk melakukan sesi foto di situ. Gitu. Oke, ini akhir Pak Natsir, apa yang menjadi penting, Pak, ketika kita memang menjadikan bahwa BPCB menjadi bagian yang punya tugas, kemudian menjaga identitas bangsa, tapi ini juga menjadi tugas bersama, bahwa ini milik kekayaan kita, jaga bersama, miliki bersama, nikmati bersama, begitu. Iya, karena ini adalah diri kita ya. Jadi kalau kita berbudaya itu kan sebetulnya budaya kita. Sehingga memang kebersamaan kita untuk bersama-sama melestarikan itu, melindungi, memelihara, memanfaatkan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi saya kira pelestarian itu tidak akan sulit tercapai ketika masyarakat di sekitarnya atau masyarakat yang memiliki itu
ketidakkepedulian. Sehingga saya kira yang sangat penting itu adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat itu bahu-membahu untuk kemudian kita bersama-sama melestarikan peninggalan budaya kita, baik itu yang misalnya peninggalan terkait dengan nasionalisme kita, peninggalan para pejuang kita, budaya-budaya kita, misalnya ya kuliner-kuliner kita. Ayo mari kita jaga bersama, karena itulah diri kita yang sebetulnya, dan itu yang membedakan kita dengan negara lain. Berarti sense of history-nya harus muncul, Pak, ya, bahwa ada nilai kesejarahannya. Iya, saya kira itu yang paling. Kita di hari waktu, mohon maaf ya, sudah berbincang bersama Pak Dr. Andes Muhammad Natsir MPD, Kasubag TU BPCB Sulsel. Juga kita berbincang dengan Ibu Andriani SSMNC, Kasih Perlindungan Pengembangan dan Pemanfaatan BPCB Sulsel. Mudah-mudahan kekayaan kita bisa jaga, bukan hanya kita yang menikmati, tapi anak cucu kita bisa melihat dan menikmatinya. Dan masyarakat dulu. Masyarakat. Terima kasih Bapak-Bapak. Demikian akhir dari obrolan pagi para IKT kita yang sudah mengenalkan kita banyak informasi terkait dengan cagar budaya, bagaimana melindunginya, memeliharanya, dan yang paling penting kita menikmatinya sebagai sebuah nilai untuk identitas bangsa yang kita banggakan. Terima kasih, kita akan ketemu di obrolan berikutnya di obrolan pagi para IKT. Selamat pagi.